Kiai Warto adalah seorang kiai kampung yang hidup dalam kemiskinan. Di desa kecil tempat ia tinggal, Kiai Warto dikenal sebagai sosok yang bersahaja, bijaksana, dan selalu mengayomi warga sekitar. Meski hidupnya penuh dengan kesederhanaan, Kiai Warto tetap setia mengajarkan ilmu agama kepada anak-anak desa tanpa memungut bayaran. Bahkan, untuk kebutuhan sehari-hari saja, Kiai Warto sering bergantung pada hasil kebunnya yang tak seberapa. Hidupnya jauh dari kata berkecukupan, tetapi ia tidak pernah mengeluh atau meminta lebih dari yang diberikan oleh Allah. Setiap hari, Kiai Warto bangun sebelum subuh untuk mempersiapkan dirinya menuju surau kecil di kampungnya. Ia selalu menunaikan salat tahajud dan berdoa dengan penuh khusyuk, meminta keberkahan dan perlindungan untuk desa dan semua penghuninya. Usai subuh, ia mengajar ngaji untuk anak-anak desa dengan penuh kesabaran. Meski hidup dalam kekurangan, Kiai Warto senantiasa bersyukur dan berusaha membagi apa yang ia miliki dengan orang lain yang membutuhkan. Suatu hari, ketika sedang membersihkan halaman belakang rumahnya yang kecil dan reot, Kiai Warto melihat sesuatu yang aneh di bawah sebuah batu besar yang sudah lama ada di sana. Ia merasa penasaran dan mulai menggali di sekitar batu tersebut. Setelah beberapa waktu menggali dengan tangan kosong, ia menemukan sebuah peti kayu tua yang tampak sangat usang dan berdebu. Dengan penuh rasa penasaran, Kiai Warto membuka peti itu dan sangat terkejut melihat isinya. Di dalam peti tersebut, terdapat puluhan berlian yang bersinar terang. Kiai Warto terpana dan hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Satu persatu, ia mengambil berlian tersebut dan merasakannya di tangannya yang kasar akibat pekerjaan sehari-harinya. Berlian itu begitu berkilau dan tampak sangat berharga. Kiai Warto merasa seolah sedang bermimpi, karena selama hidupnya ia tak pernah membayangkan akan melihat, apalagi memiliki harta yang begitu banyak. Meski begitu, Kiai Warto tidak langsung memutuskan untuk menggunakan berlian-berlian tersebut. Ia merasa bahwa harta itu mungkin bukan miliknya dan takut jika menggunakannya tanpa izin akan mendatangkan musibah. Dalam kebimbangannya, Kiai Warto memutuskan untuk berdoa meminta petunjuk kepada Allah. Ia bermunajat dengan sungguh-sungguh, memohon agar Allah memberinya petunjuk apa yang harus ia lakukan dengan harta tak terduga ini. Setelah beberapa hari berlalu, Kiai Warto akhirnya memutuskan untuk berkonsultasi dengan seorang alim ulama yang tinggal di desa tetangga. Ustaz tersebut mendengarkan kisah Kiai Warto dengan seksama dan kemudian memberikan nasihat agar Kiai Warto menggunakan harta itu dengan bijaksana, terutama untuk kesejahteraan masyarakat di desanya. Menurut sang ustaz, harta itu bisa jadi adalah rezeki yang diberikan Allah untuk membantu Kiai Warto dan seluruh warga desa yang hidup dalam kekurangan. Dengan hati-hati, Kiai Warto mulai menjual beberapa berlian dan menggunakan uangnya untuk memperbaiki surau serta membangun fasilitas umum di desa. Ia tidak menggunakan harta itu untuk kepentingan pribadi, tetapi lebih memprioritaskan kebutuhan masyarakat. Berkat kebaikannya, desa tersebut akhirnya memiliki akses air bersih, jalan yang lebih layak, dan fasilitas pendidikan yang memadai. Warga desa sangat bersyukur atas kemurahan hati Kiai Warto dan merasa kehidupan mereka berubah drastis.
Meski kini memiliki harta yang berlimpah, Kiai Warto tetap hidup sederhana. Ia tetap tinggal di rumahnya yang sederhana, memakai pakaian yang biasa ia kenakan, dan masih mengajar anak-anak ngaji. Setiap hari, ia tidak tergoda oleh harta dan kemewahan dunia. Justru, Kiai Warto semakin mendekatkan diri kepada Allah dan terus berdoa agar harta tersebut tidak menjadikannya lalai atau sombong. Harta itu ia anggap sebagai amanah yang harus digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan umat. Kisah Kiai Warto menjadi inspirasi bagi banyak orang di desa itu dan di desa-desa sekitarnya. Mereka melihat bagaimana kekayaan tidak merubah ketulusan hati seorang kiai yang selalu mengabdi kepada masyarakat. Kiai Warto tetap menjadi sosok sederhana yang penuh kasih sayang dan keikhlasan. Kekayaannya justru membuatnya lebih banyak memberi, bukan untuk dirinya, melainkan untuk kemaslahatan banyak orang. Kiai Warto menjadi simbol kebijaksanaan dan ketulusan seorang pemimpin yang tidak tergiur oleh materi. Hingga akhir hayatnya, Kiai Warto tetap dikenang sebagai kiai yang tidak hanya alim dalam ilmu agama, tetapi juga memiliki hati yang luas, mengedepankan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadinya. Harta berlian yang ditemukannya di belakang rumah adalah rezeki tak terduga yang menjadi berkah bagi seluruh desa. Seiring berjalannya waktu, usia Kiai Warto semakin lanjut. Meski tubuhnya mulai renta dan kesehatannya tak lagi prima, Kiai Warto tetap semangat menjalani hari-harinya dengan beribadah, mengajar, dan mengurus berbagai keperluan masyarakat desa. Harta yang ia temukan dalam peti berlian telah membawa perubahan besar bagi kampungnya, dan keberkahan yang menyertainya terasa hingga ke pelosok desa. Kiai Warto menyadari bahwa ajalnya semakin dekat. Dalam keheningan malam, seringkali ia menghabiskan waktu dalam sujud yang panjang, memohon ampunan dan meminta agar Allah menjaga harta yang telah ia temukan agar tetap menjadi berkah bagi umat. Ia juga mulai memikirkan bagaimana sebaiknya mengelola sisa berlian yang masih ada, karena tidak ingin meninggalkan beban atau kekhawatiran setelah dirinya tiada. Banyak orang berbondong-bondong datang ke rumah Kiai Warto untuk meminta nasihat, baik tentang agama maupun kehidupan. Di mata mereka, Kiai Warto adalah sumber kebijaksanaan dan pencerahan. Semua orang mengagumi ketulusan dan kesederhanaannya, terutama ketika mereka mengetahui bahwa sebagian besar hartanya ia gunakan untuk kepentingan orang banyak. Namun, tak banyak yang tahu bahwa Kiai Warto sebenarnya masih menyimpan beberapa berlian dari peti peninggalan itu, yang ia simpan dengan niat untuk dihibahkan kelak pada waktu yang tepat. Suatu malam, Kiai Warto bermimpi bertemu dengan seorang lelaki tua berjubah putih yang tersenyum padanya dan mengatakan, "Wahai hamba Allah yang ikhlas, waktumu hampir tiba. Bersiaplah untuk kembali kepadanya dengan hati yang bersih dan ikhlas." Kiai Warto terbangun dengan perasaan tenang dan bersyukur atas mimpi tersebut. Ia merasa telah diberi petunjuk untuk segera menyelesaikan amanah yang masih ia emban, yaitu menghibahkan sisa berlian yang tersisa. Keesokan harinya, Kiai Warto memanggil beberapa tokoh masyarakat dan anak-anak muda yang ia percayai. Dalam suasana yang penuh haru, Kiai Warto menjelaskan bahwa sisa berlian itu ia ingin hibahkan untuk kepentingan desa, agar desa tersebut dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi generasi mendatang. Ia berpesan agar berlian-berlian itu dijual dan hasilnya digunakan untuk membangun lebih banyak fasilitas pendidikan, kesehatan, dan kegiatan sosial.
Para tokoh masyarakat terkejut sekaligus kagum mendengar keputusan Kiai Warto. Mereka tidak menyangka bahwa beliau masih memiliki berlian yang disimpan untuk masa depan desa. Dengan penuh rasa tanggung jawab, mereka berjanji untuk menjaga amanah Kiai Warto dan memastikan bahwa setiap sen dari hasil berlian tersebut benar-benar akan dimanfaatkan sesuai keinginannya. Setelah semua beres, Kiai Warto merasa hatinya lebih ringan. Ia mulai menghabiskan lebih banyak waktu untuk berdoa dan mengaji, meresapi setiap ayat dengan rasa syukur yang dalam. Kondisinya semakin melemah, namun semangatnya tak pernah pudar. Hingga suatu pagi, saat matahari baru saja terbit, Kiai Warto menghembuskan napas terakhir di dalam kamarnya yang sederhana. Beliau pergi dengan tenang, meninggalkan kenangan yang mendalam bagi setiap orang yang mengenalnya. Berita wafatnya Kiai Warto menyebar cepat di seluruh desa. Warga desa berbondong-bondong datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Suasana desa dipenuhi dengan isak tangis dan rasa kehilangan yang mendalam. Setiap orang menyadari bahwa mereka telah kehilangan seorang tokoh yang luar biasa, sosok yang telah mendedikasikan seluruh hidupnya demi kebahagiaan dan kemajuan orang lain. Pemakaman Kiai Warto dihadiri oleh ratusan orang dari berbagai desa. Banyak yang datang jauh-jauh hanya untuk mendoakan beliau. Semua orang yang hadir menceritakan kebaikan dan teladan yang telah beliau berikan selama hidupnya. Mereka mengenang Kiai Warto sebagai sosok yang bijaksana, sederhana, dan penuh kasih. Kepergiannya meninggalkan kesedihan yang mendalam, tetapi juga warisan yang sangat berharga bagi desa dan masyarakat sekitar. Sisa berlian yang dihibahkan Kiai Warto akhirnya dijual sesuai amanatnya. Hasil penjualan berlian itu benar-benar dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. Mereka membangun sekolah, puskesmas, dan masjid yang megah sebagai penghormatan bagi Kiai Warto. Setiap sudut desa dipenuhi dengan fasilitas yang memudahkan kehidupan warga, dan setiap pembangunan baru selalu diberi tanda penghormatan bagi jasa Kiai Warto. Warga desa tak henti-hentinya mendoakan Kiai Warto. Bahkan setelah puluhan tahun, nama Kiai Warto masih dikenang sebagai sosok yang berjasa besar bagi desa mereka. Setiap kali anak-anak bermain di halaman sekolah yang dibangun dari hasil penjualan berlian, para orang tua menceritakan kisah tentang Kiai Warto dan berlian peninggalannya yang menjadi berkah bagi mereka semua. Setiap tahun, pada peringatan wafatnya, desa tersebut mengadakan acara tahlil dan doa bersama. Mereka mengenang jasa Kiai Warto dan berdoa agar roh beliau ditempatkan di surga. Keikhlasan Kiai Warto dalam mengemban amanah dan kekayaannya yang diberikan kepada masyarakat membuat beliau diingat sepanjang masa. Kisah Kiai Warto yang miskin tetapi kaya hati menjadi legenda yang terus diceritakan dari generasi ke generasi. Tidak hanya di desanya, cerita Kiai Warto bahkan tersebar ke desa-desa tetangga dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Orang-orang belajar darinya bahwa kekayaan sejati bukanlah apa yang dimiliki, tetapi apa yang dapat diberikan kepada orang lain dengan ikhlas. Kiai Warto telah tiada, tetapi nilai-nilai yang beliau tinggalkan hidup abadi dalam jiwa masyarakat desanya. Setelah Kiai Warto meninggal, desa itu mengalami transformasi besar. Dengan sisa berlian yang dihibahkannya, desa tersebut berkembang menjadi pusat kemajuan dan kebajikan yang luar biasa. Pembangunan infrastruktur terus berlanjut, dan desa itu kini memiliki fasilitas modern yang jarang dimiliki oleh desa lain di sekitarnya. Sekolah-sekolah, masjid,
dan pusat kesehatan yang didirikan dari hasil hibah Kiai Warto kini menjadi bukti nyata dari kebaikan hati beliau. Pembangunan ini tidak hanya membuat desa tersebut lebih maju secara materi, tetapi juga menjadikannya tempat yang sangat islami. Masjid yang megah di desa itu kini menjadi pusat kegiatan keagamaan. Setiap hari, masjid dipenuhi oleh masyarakat yang ingin beribadah dan menuntut ilmu agama. Program-program pengajian, majelis taklim, dan hafalan Al-Quran terus digelar tanpa henti. Masyarakat desa semakin mendalami ajaran Islam, tidak hanya dalam bentuk ibadah, tetapi juga dalam hal akhlak dan nilai-nilai kehidupan sehari-hari. Semangat Kiai Warto untuk menyebarkan kebaikan tetap hidup melalui kegiatan-kegiatan di masjid ini, dan generasi muda tumbuh dengan kecintaan pada agama dan ilmu pengetahuan. Tidak hanya itu, desa tersebut juga menjadi contoh desa yang paling sejahtera di kawasan itu. Kehidupan ekonomi warga membaik karena berbagai fasilitas dan lapangan kerja yang tercipta dari dana berlian yang dihibahkan Kiai Warto. Berkat keberkahan dari berlian tersebut, warga desa memiliki akses yang lebih mudah ke berbagai sumber daya. Mereka membangun usaha kecil-kecilan, baik dalam bidang pertanian, peternakan, maupun perdagangan. Hasil dari usaha ini membuat kehidupan masyarakat desa semakin makmur, dan tak ada lagi warga yang hidup dalam kemiskinan seperti dulu. Kesalehan dan kesejahteraan masyarakat desa menarik perhatian banyak orang. Banyak warga dari desa-desa lain yang tertarik untuk belajar dari desa itu, baik dari segi tata kelola ekonomi maupun sistem keagamaan yang diterapkan. Mereka melihat bahwa desa itu tidak hanya kaya secara materi, tetapi juga sangat religius. Desa tersebut dikenal luas sebagai tempat yang ramah, penuh dengan orang-orang yang saleh dan berakhlak mulia. Masyarakat dari luar desa datang untuk menimba ilmu dan terinspirasi oleh pola hidup Islami yang diterapkan di sana. Seiring dengan meningkatnya popularitas desa itu, pemerintah daerah mulai memperhatikan dan mendukung program-program di desa tersebut. Mereka memberikan bantuan dalam bentuk pelatihan keterampilan, pendidikan, dan dukungan untuk mengembangkan sektor ekonomi kreatif. Desa itu pun berkembang menjadi salah satu desa percontohan yang mendapat banyak kunjungan dari pejabat dan masyarakat lainnya yang ingin melihat langsung bagaimana keikhlasan dan amanah Kiai Warto mampu mengubah wajah desa yang dulu miskin menjadi desa paling kaya dan religius. Warga desa merasa bahwa kekayaan mereka bukanlah sekadar harta benda, tetapi juga kearifan yang diwariskan oleh Kiai Warto. Mereka menjaga nilai-nilai yang diajarkan Kiai Warto dengan sangat baik, dan selalu mengingat pesan-pesan beliau untuk berbagi dengan orang yang membutuhkan. Sebagai bentuk penghormatan, masyarakat desa sering mengadakan kegiatan sosial untuk membantu desa-desa lain yang masih membutuhkan bantuan. Dengan menggunakan dana dari usaha desa yang berkembang, mereka menyisihkan sebagian keuntungan untuk membantu kaum duafa dan anak-anak yatim piatu. Para pemuda desa yang dulunya hidup sederhana kini tumbuh menjadi generasi penerus yang berpendidikan dan memiliki wawasan luas, tanpa melupakan akar keislaman mereka. Mereka belajar untuk menjadi pemimpin yang jujur, amanah, dan peduli pada sesama, seperti yang telah dicontohkan Kiai Warto. Di sekolah, anak-anak diajarkan untuk menghormati sesama, bekerja keras, dan tidak bergantung pada kemewahan dunia. Mereka tumbuh menjadi generasi yang siap menjaga nilai-nilai luhur desa dan melanjutkan apa yang telah dirintis oleh Kiai Warto. Desa itu juga dikenal dengan kegiatan keagamaannya yang beragam, seperti tablik akbar,
pengajian rutin, dan program pelatihan dai. Kegiatan-kegiatan tersebut menarik banyak orang dari luar desa untuk datang dan mengikuti pengajian serta pembinaan keagamaan. Para ulama dari berbagai daerah sering diundang untuk mengisi ceramah dan mengajarkan berbagai cabang ilmu agama. Kehadiran para ulama tersebut memperkaya ilmu dan keislaman masyarakat desa, serta menguatkan ukhuwah Islamiyah di antara sesama Muslim. Dalam waktu beberapa tahun, desa yang dulu terpinggirkan berubah menjadi desa yang sangat dihormati dan dijadikan contoh bagi desa-desa lainnya. Keberkahan dari berlian yang dihibahkan Kiai Warto benar-benar membawa desa itu ke puncak kejayaannya, baik secara materi maupun spiritual. Warga desa senantiasa mendoakan Kiai Warto agar diberi tempat terbaik di sisi Allah, mengingat kebaikan dan jasa-jasanya yang begitu besar bagi mereka. Kini, desa tersebut dikenal sebagai desa paling kaya dan paling islami di daerah itu. Kehidupan yang makmur dan religius telah mengakar kuat dalam setiap lapisan masyarakatnya. Warisan Kiai Warto hidup abadi dalam hati setiap warga desa, dan mereka bertekad untuk menjaga dan meneruskan kebaikan itu untuk generasi-generasi yang akan datang.